Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum mata kuliah praktek desain dan analisis sistem kerja yang berjudul Desain Layout Toko Roti X dengan dosen pengampu Ibu Korenisa Safitri. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Faris Ulhaq, yang kedua Muhammad Rizky Imami, dan saya sendiri Sasi Kirana Faustika. Oke. Jadi di dalam PowerPoint ini terdapat beberapa poin yang akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama ada pendahuluan, kemudian diikuti dengan landasan teori, selanjutnya ada metode penelitian yang akan digunakan dalam laporan praktikum kami. Selanjutnya ada pembahasan mengenai rancangan desain yang akan kami gunakan dalam laporan tersebut, dan yang terakhir saran dan kesimpulan. Oke, di dalam pendahuluan sendiri terdapat 3 poin. Nah, yang pertama ada latar belakang mengapa kami memilih judul tersebut untuk dijadikan judul laporan kami, kemudian rumusan dan batasan masalahnya, dan yang terakhir tujuan dari penelitian itu sendiri. Oke, kita masuk pada latar belakangnya. Jadi pertumbuhan industri kuliner khususnya roti ini sudah semakin meluas. Nah, keberadaan roti yang mulai disukai oleh masyarakat ini dijadikan sebuah peluang usaha bagi para usaha toko roti ini semakin menjanjikan. Kemudian keadaan ini menjadikan skala usaha yang bergerak di bidang roti pun bervariasi, mulai dari yang kecil hingga bersifat home industry. Nah, salah satunya ini terdapat toko Roti X yang outlet dan tokonya sudah tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Batam. Untuk lokasinya sendiri ada di Mega Mall Batam. Nah, untuk toko Roti X ini mengusung tema coffee bun. Dan kemudian menurut keterangan dari salah satu staf yang bekerja di toko Roti X tersebut, bahwa di toko tersebut layout dan tata letak seperti meja, kursi, oven, pencahayaan, kemudian tidak adanya rest area bagi para staf untuk beristirahat, dan yang terakhir penempatan beberapa tata letak tersebut berdekatan hingga memiliki ruang gerak yang terbatas bagi karyawan dan juga berdampak pada pembeli. Dari situasi yang sudah tadi saya jabarkan dari toko Roti X, penulis ingin sekali memperbaiki stasiun kerja yang ada di toko roti tersebut, dan pada akhirnya hal tersebutlah yang menjadi topik penelitian desain layout toko roti X. Selanjutnya, oke. Kemudian dari latar belakang yang sudah dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara merancang ulang desain aktual stasiun kerja dan desain display toko Roti X. Dan yang kedua, bagaimana mengetahui posisi yang sesuai bagi staf yang sesuai dengan penerapan ilmu ergonomi untuk merancang ulang desain penempatan peralatan kerja seperti meja dan lemari serta barang-barang yang ada di toko tersebut. Nah, adapun batasan masalah dalam laporan praktik desain dan analisis sistem kerja ini. Yang pertama, pembahasan laporan praktek desain dan analisis sistem kerja ini hanya mengenai desain perancangan stasiun kerja dengan menggunakan metode desain stasiun kerja dan desain display. Yang kedua, ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada toko Roti X tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan pembuatan laporan praktek desain dan analisis sistem kerja yaitu untuk yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kelebihan serta kekurangan dari suatu desain yang telah dirancang dan stasiun kerja dan display. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan usulan perbaikan dan menentukan
rancangan stasiun kerja yang memberikan kondisi nyaman, rapi, serta efektif bagi staf. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dan perbedaan dalam perancangan stasiun kerja yang akan didesain ulang. Selanjutnya terdapat landasan teori. Yang pertama, stasiun kerja adalah suatu area, tempat, atau lokasi di mana operasi manufaktur yang bertujuan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Kemudian ada tata letak atau yang bisa kita ketahui tentang layout atau pengaturan dari fasilitas produksi dan area kerja yang ada merupakan landasan utama dalam dunia industri. Selanjutnya, pada desain stasiun kerja berdiri, apabila tenaga kerja harus bekerja untuk periode yang lama, maka faktor kelelahan menjadi faktor utama. Kemudian display pada sistem manusia mesin digunakan untuk mempresentasikan informasi yang diberikan oleh mesin mengenai kondisi operasi kerja yang sedang atau telah berjalan. Selanjutnya display kualitatif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang semula berbentuk data atau numerik dan untuk menunjukkan informasi dari kondisi yang berbeda pada suatu sistem. Oke, selanjutnya tentang metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Faris Ulhaq. Kepada Muhammad Faris Ulhaq kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami lakukan ada 3. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah data yang didapat di lapangan berdasarkan pengamatan penulis tentang objek yang akan diteliti di ruangan toko roti X berupa kegiatan mengumpulkan data yang memuat kekurangan dari tata peralatan kerja. Yang kedua, wawancara. Dalam hal ini untuk kelengkapan data, peneliti melakukan wawancara terhadap staf yang bekerja di toko roti X guna mendapatkan data serta mengetahui lebih jelas terkait data-data yang menyangkut sarana dan prasarana yang di kantor tersebut. Yang ketiga, dokumentasi. Peneliti mengambil beberapa dokumentasi di sudut-sudut ruangan serta fasilitas yang digunakan di toko roti X. Selanjutnya, hasil rancangan kami yaitu adalah penambahan luas ruangan staf yang sebelumnya hanya berukuran 742 cm kali 442 cm menjadi 942 dikali 442 cm ditambah 200 cm. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang yang cukup luas untuk penempatan beberapa fasilitas yang sebelumnya diletakkan terlalu berdekatan dan menjadikan rest area bagi para pekerja. Dapat kita lihat di sebelah kiri yaitu desain aktual dari area stasiun kerja dan di sebelah kanan adalah desain usulan area stasiun kerja. Next, yang ini merupakan desain aktual layout area stasiun kerja dan sebelah kanannya merupakan desain usulan area stasiun kerja. Peletakan tempat roti pantry yang dipindahkan ke sebelah kiri kasir yang bertujuan untuk memudahkan kasir bergerak lebih efisien untuk menunjukkan pilihan roti yang tersedia di customer. Letakkan coffee machine yang ditujukan pada nomor 2 di sebelah kanan kasir yang bertujuan untuk memudahkan staf lainnya untuk membantu pekerjaan kasir, menghemat waktu kerja, dan mengurangi resiko kecelakaan kerja seperti bertabrakan antara pekerja satu dengan yang lainnya. Penambahan meja dan kursi bertujuan untuk menampung lebih banyak customer, selain itu dapat dijadikan ruang tunggu untuk customer. Selanjutnya, penambahan ruang untuk karyawan beristirahat dan juga memindahkan kulkas dan freezer agar ruangan kitchen memiliki lebih banyak ruang gerak. Hasil rancangan dari desain stasiun kerja dari Sikap Berdiri, yang sebelah kiri menunjukkan desain aktual dari stasiun kerja Sikap Berdiri, dan di sebelah kanan yaitu desain usulan stasiun kerja dan Sikap Berdiri. Perubahan pada bentuk meja dilakukan untuk menciptakan fasilitas kerja yang lebih ergonomis. Desain usulan dari meja dirancang dengan menyesuaikan tinggi meja dengan pengguna untuk mengurangi resiko cedera pada tulang belakang akibat sikap badan yang bungkuk selama bekerja. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rizky Mami. Pada Bang Rizky kami persilakan. Next Bang. Berikut hasil rancangan kami. Yang pertama ada desain aktual display visual kualitatif.
Dan yang kedua, desain usulan display visual kualitatif. Tentang desain aktual display visual kualitatif, yang pertama itu kami tidak ada peringatan menggunakan sarung tangan saat mengeluarkan roti dari di dalam oven. Yang kedua, tidak adanya apar di toko. Yang ketiga, tidak adanya peringatan saat menggunakan benda atau peralatan tajam seperti pisau roti di area kerja. Sedangkan desain usual display visual kualitatif, yang pertama itu penambahan peringatan menggunakan sarung tangan, yang kedua penambahan apar di toko, dan yang ketiga penambahan peringatan menggunakan benda atau peralatan tajam seperti pisau di area roti di area kerja. Next, Bang. Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama, melakukan penambahan luas ruangan staf yang sebelumnya hanya berukuran 742 cm kali 442 cm, diperbesar menjadi 942 cm kali 442 cm. Jadi di sini kami menambahkan sekitar 200 cm. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup luas untuk penempatan beberapa fasilitas yang sebelumnya diletakkan terlalu berdekatan dan menjadi rest area bagi para pekerja. Yang kedua, melakukan perubahan terhadap tata letak chiller, freezer, etalase pastry, kopi mesin, dan penambahan kursi untuk staf. Yang dapat diharapkan dapat menciptakan suatu suasana lingkungan yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Yang ketiga, perubahan pada bentuk meja dilakukan untuk menciptakan fasilitas kerja yang lebih ergonomis dan nyaman bagi pekerja. Desain layout usulan ini diharapkan dapat mengurangi resiko cedera pada tulang belakang akibat sikap badan yang bungkuk selama bekerja. Yang keempat, penambahan display visual seperti peringatan menggunakan sarung tangan saat mengeluarkan loyang roti di dalam oven, peringatan saat menggunakan peralatan tajam seperti pisau roti di area kerja, dan penambahan apar dan peletakannya di area yang dapat dijangkau oleh staf dan tidak terhalangi benda lain. Next, Bang. Untuk sarannya, yang pertama, perancangan stasiun kerja dan desain layout yang sudah ada sebaiknya dilakukan pengembangan agar mendapatkan stasiun kerja dan desain layout yang paling baik bagi staf. Yang kedua, perancangan visual display yang ditambahkan oleh penulis masih memiliki banyak kekurangan. Kedepannya diharapkan dapat dilakukan pengembangan terhadap rancangan visual display yang dapat ditambahkan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh penulis masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk kedepannya. Apabila terdapat penelitian yang serupa, dapat mempersiapkan data-data yang lebih detail, serta diperkuat dengan analisis yang lengkap, sehingga dapat diimplementasikan pada area kerja. Oke, baik. Untuk daftar pustaka ini merupakan informasi yang kami sajikan dalam laporan praktik kami. Berikut inilah daftar pustaka kami. Oke. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Semoga presentasi kami ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan membantu memperkaya pemahaman kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dari kelompok 5, sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.